berpikir mengenai pertarunganku dengan Kartarajasa. Kalau aku sampai kalah, habisi ketiga sandera itu. Saya ingin mengusulkan kepada pangeran agar Mada diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelalaiannya. Apa maksud paman? Maksud saya dalam hal ini, saya mengusulkan kepada pangeran agar Mada yang mengawal prajurit untuk memungut upeti itu. Saya perhatikan, kamu terlihat sangat gelisah, Mada. Apa kamu takut bahwa Arya Kalangan tidak akan muncul dan kamu akan terkena hukuman? Ampun pangeran. Mada menghadap. Mada, kamu kenapa? Ampun pangeran. Tadi Mada sempat mengejar manusia bertopeng itu. Tapi manusia bertopeng itu punya ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Keterlaluan. Paman, Hamba pangeran. ini saatnya paman menjalankan tugas. Sendiko pangeran. Hamba siap menjalankan titah, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Tangkap manusia bertopeng itu, hidup atau mati. Ingat, kalian harus tingkatkan tekanan kepada rakyat untuk memungut pajak dan upeti. Kumpulkan semua kuwu yang ada di lingkungan Kahuripan, agar usaha kita berjalan dengan lancar. Karena itu akan memperkuat kerajaan yang akan dipimpin oleh Pangeran Garbapati. Dan tidak akan lama lagi, Pangeran Garbapati akan menjadi raja muda kita. Sendiko Gusti. Punten dalam sewu Gusti. Bagaimana kalau kita memancing Arya Kalangan dengan pura-pura memeras rakyat? Aku tidak setuju menyakiti hati rakyat, hanya karena ingin memancing manusia bertopeng itu. Tentu akan menyenangkan bisa membunuh Manggala Majapahit itu. Tapi aku juga penasaran, siapa Arya Kalangan yang sudah menggegerkan kerajaan itu? Prajurit, waspadalah. Hei, siapa itu? Prajurit, kejar! Rupanya kau, Kelabang Wilis. Kau pasti sedang mengintai kami. Kau ingin membokong kami? Menyerahlah, Kelabang Wilis. Atau akan kutangkap. Aku bisa menghajarmu kapan saja ku mau, musuh. Tapi aku ingin lebih tahu, siapa Arya Kalangan yang sedang kamu buru itu? Aku tidak bisa percaya begitu saja dengan kata-katamu. Seorang tokoh hitam akan menyerang musuhnya dengan secara licik. Memang sebaiknya ku habisi kamu, Sora. Aku akan mempersembahkan kamu pada guruku. Siapa tahu saja, rajamu yang pengecut itu akan semakin terpancing untuk menerima tantangan guruku.
Itu sepertinya suara Paman Lembusora. Aku harus segera membantu Paman Lembusora. Beraninya kalian mengeroyok. Paman, Kelabang Wilis kabur. Kita tangkap dia buat santai. Ayo Dimas. Ayo, Paman. Cuma segini saja yang kalian berikan pada istana. Ampun Tuan, ini saja sudah berat bagi kami. Alasan. Bawa barangnya. Baik, Gusti. Hentikan! Arya Kalangan. Kalian jangan takut. Serang! Ampun, jangan bunuh saya. Sampaikan pesanku pada Pangeran Garbapati. Hentikan pemungutan upeti yang terlalu tinggi. Dan aku akan menghentikan aksiku. Berani-beraninya manusia bertopeng itu bicara seperti itu. Punten dalam sewu, Pangeran. Begitulah adanya, Pangeran. Dia bilang dia tidak akan mengganggu lagi tentang penarikan pajak upeti istana. Sekiranya Pangeran tidak membebani rakyat dengan pajak yang terlalu tinggi. Laporanmu sudah didengar oleh Pangeran. Sekarang kamu boleh meninggalkan tempat ini. Sendiko, Gusti. Keterlaluan. Aku ingin melihatnya. Dia dihukum seberat-beratnya. Ananda, tenangkan diri Ananda. Sebagai seorang Yuwaraja, tidak semestinya Ananda bersikap emosi dalam menghadapi keadaan serumit apapun. Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Tapi, manusia bertopeng itu bertindak keterlaluan. Tapi Ananda, kamu harus bisa melihat masalah ini secara utuh. Tidak sepotong-sepotong. Ampun Kanjeng Ibu. Apa maksud Kanjeng Ibu? Maaf Ananda. Sebagai Yuwaraja, Ananda harus belajar lebih untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Kanjeng Ibu mohon, Ananda harus memahami keadaan rakyat kita. Mungkin beban upeti pajak itu terlalu besar, sehingga membuat hidup mereka pun terlalu berat. Jadi, Kanjeng Ibu pun tidak menyalahkan munculnya pembela rakyat kecil itu. Seperti halnya manusia bertopeng. Aku ingin sekali keluar dari penjara ini. Aku tidak tahan lagi, Kang Bo. Apalagi kita dipisahkan
dari Kanjeng Ibu. Tapi Dimas, kita sudah mencoba berkali-kali keluar dari tempat ini. Dan kita tidak berhasil. Aku cuma takut kamu celaka, Dimas. Aku yakin, kali ini kita pasti berhasil. Kang Bo harus percaya. Tapi... Kang Bo jangan khawatir. Patiraga tidak akan membunuh kita. Dia memerlukan kita hidup-hidup sebagai jaminan tantangannya kepada Romo Prabu. Baiklah Dimas. Tidak. Iraga. Ya. Bangun Kang Bo. Kang Bo. Patiraga. Kamu memang pengecut. Licik. Bawa mereka ke penjara bawah tanah. Sindikong Ki Patiraga. Aku terlambat menolong Wilis gara-gara kedua anak Kartarajasa itu. Kamu akan kutangkap. Itu artinya. Artinya Ki? Aku akan mendapatkan 1000 kepeng emas. 1000 kepeng emas. Buktikan saja. Tangkap dia. Baik, baik.
Mengapa dia menghalangiku? Mohon maaf kalau aku menghalangi niat Gusti Ratu Anom. Kelak Gusti Ratu Anom akan tahu siapa pahlawan pembela rakyat ini. Baiklah, Paman. Aku akan bersabar menunggu saat itu tiba. Iya jadi ngomong lawan. Awas kalian. Kalian akan menerima balasan dari guruku. Ki Patiraga akan menghabisi Majapahit. Kita lihat saja nanti. Mari Dimas. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Bagaimana kabar Gusti Prabu saat ini? Maafkan hamba yang baru berkesempatan hari ini menengok Gusti Prabu. Aku senang sekali bisa bertemu kembali denganmu, Paman Lembusora. Apalagi, Paman datang bersama Kakang Lawe, sekaligus membawa tahanan Kelabang Wilis. Ampun Gusti Prabu. Hamba dan Dimas Lawe ingin mengusulkan agar kita melakukan pertukaran kepada Patiraga. Ampun Gusti Prabu. Itu benar. Kelabang Wilis adalah murid kesayangan dari Patiraga. Keadaan ini bisa mengimbangi keadaan Gusti Ratu Darajingga dan juga kedua anak Gusti Prabu yang sedang disekap oleh Patiraga. Aku menghargai kearifan kalian semua, tapi keputusanku sudah tetap. Aku akan tetap menghadapi Patiraga. Ini adalah pertarungan sejati demi kehormatan diriku dan kewibawaan Majapahit. Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak bisa berlama-lama meninggalkan tugas hamba untuk mendampingi Pangeran Garbapati. Hamba mohon izin untuk kembali ke Kahuripan sekarang. Apalagi hamba mendapatkan tugas khusus untuk menangkap manusia bertopeng. Manusia bertopeng. Siapakah dia, Paman? Ampun Gusti Prabu.
Manusia bertopeng itu semacam maling, Budiman. Dia selalu mengganggu kelancaran penarikan upeti dan pajak yang dilakukan atas perintah Pangeran Garbapati. Upeti yang direbutnya kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat yang membutuhkan. Hamba ditugaskan untuk menangkap dan membongkar rahasianya. Arya kalah. Kebetulan kamu ada di sini. Ger, sebentar lagi kita akan mendapatkan 1000 kepeng emas itu. Dan yang paling penting, kita juga akan mendapatkan pengakuan sebagai pendekar terhebat. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Bob, ayo kita serang. Seharusnya Manggala Lembusora ada di sini melaksanakan tugasnya menangkap Arya Kalana. Dia malah pergi ke kota Raja Majapahit. Tapi ini kesempatan saya untuk membuat Lembusora terlihat tidak bertanggung jawab di mata Pangeran Garbapati. Ampun Pangeran, menurut pendapat saya, tidak seharusnya Gusti Lembusora pergi ke Majapahit dengan alasan untuk membawa Kelabang Wilis. Karena tugas itu cukup dilakukan oleh Gusti Ranggalawe. Kalau menurut saya, apa tidak sebaiknya Pangeran memberikan teguran kepada Gusti Lembusora? Baiklah, Paman. Aku akan mempertimbangkan usulan Paman. Semoga ini bisa membuka jalan saya untuk memulai menyingkirkan satu persatu Manggala Majapahit. Sehingga hanya saya nanti yang bisa meraih jabatan tertinggi di kerajaan Majapahit. Maafkan aku, Paman Lembusora. Terus terang, aku kecewa karena Paman Lembusora masih terkesan setengah hati untuk melayaniku di sini. Paman Lembusora malah pergi ke kota raja untuk mengantarkan Kelabang Wilis bersama Manggala yang lain, Paman Ranggalawe. Sementara tugas yang kuberikan pada Paman Lembusora untuk menangkap manusia bertopeng itu belum berhasil juga dilaksanakan. Punten dalam sewu, Pangeran. Maafkan hamba. Sesungguhnya hamba tidak bermaksud mengecilkan tugas hamba di sini. Menurut hamba, Kelabang Wilis adalah tahanan yang penting. Dengan ilmu kesaktian yang cukup tinggi, dia adalah murid kesayangan Patiraga. Jadi akan sangat berbahaya jika Paman Ranggalawe membawanya sendirian ke kota raja. Ampun Gusti Lembusora, bukankah Gusti sedang ditugaskan untuk menangkap musuh kerajaan, manusia bertopeng yang sudah menantang kewibawaan kerajaan? Kemarin itu adalah kesempatan yang paling baik untuk menangkap manusia bertopeng itu. Tapi sayangnya Gusti masih belum pulang dari Majapahit. Mohon ampun Pangeran. Hamba siap menerima hukuman. Jika di mata Pangeran, hamba dianggap telah melalaikan tugas utama hamba di sini. Baguslah kalau Paman Lembusora sadar. Aku berniat memberikan sanksi dengan mengirim Paman Lembusora kembali ke Istana Majapahit. Jangan gegabah, Ananda. Kanjeng Ibu tidak setuju dengan tindakan gegabahmu, Ananda, untuk mengirim kembali Paman Lembusora ke Majapahit. Membantu menangkap Kelabang Wilis itu adalah tugas mulia.
sama beratnya dengan menangkap manusia bertopeng itu. Membantu Majapahit sama dengan membantu Kahuripan. Bahkan kesempatan menangkap manusia bertopeng itu pun masih terbuka. Karena Kanjeng Ibu yakin, selama Ananda menerapkan kebijakan pemungutan pajak dan upeti yang memberatkan dan menyengsarakan rakyat, selama itu pula manusia bertopeng akan muncul dan membela rakyat. Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Baiklah, jika Kanjeng Ibu tidak setuju, aku pun tidak memaksa Paman Lembu Sora untuk kembali ke Majapahit. Mada, hamba pangeran, kuperintahkan pada kamu untuk mendampingi Paman Lembu Sora untuk bisa secepatnya menangkap manusia bertopeng itu. Hidup atau mati, sendiko pangeran. Lagi-lagi, usaha saya gagal untuk menyingkirkan Manggala Majapahit yang selalu menjadi penghalang saya meraih kedudukan tinggi di kerajaan. Kau sang gajah mada, ku satukan serta. Kau sang gajah mada. Penyakit apa lagi ini? Gejalanya tidak seperti wabah sebelumnya. Perhatian semuanya. Kalian harus menutup hidung kalian masing-masing dengan apa saja. Bila tidak, kalian akan terkena penyakit sesak napas. Apa penyebabnya, Guru? Ada orang menebarkan racun lewat udara. Kalau ini terhirup, sangat berbahaya. Kalian jangan terpancing. Jangan panik. Sumbernya dari arah sana. Baik, kami akan mencarinya, Guru. Ya. Ganis, kamu jangan ikut. Tapi Guru. Kamu dibutuhkan di sini. Baik, Guru. Cetina Wanggen Xiaoling, cepat sembunyi. Aku yakin ini pasti perbuatan kakak Cengho. Tega sekali ia melakukan ini pada rakyat yang tak bersalah. Ini tidak bisa dibiarkan, Jatinawang. Kita harus segera temukan tempat persembunyian mereka. Sebaiknya kita berpencar. Xiaoling, Kakak Chenghua, apa kabar Xiaoling? Apakah kamu masih berada di pihak mereka? Mengapa kamu tidak bersekutu saja denganku untuk membunuh para Manggala Majapahit? Lalu kita kembali ke Mongol. Tidak, Kakak Chenghua. Dulu kamu sudah pernah menawariku, dan aku sudah menolaknya. Dan sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menerima tawaran. Dasar keras kepala! Aku tidak menemukan jejak apapun di sini. Jangan-jangan mereka ada di timur. Bagaimana kalau Xiaoling menemukan Chenghua? Apa ia sanggup mengatasi Chenghua dan anak buahnya sendirian?
kasihan Paman Lembu Sora. Dia tidak akan pernah menemukan Arya Kalangan kalau dia bersamaku terus. Mada, ada apa? Tidak, Paman. Mada hanya berpikir, apa tidak sebaiknya kita berpencar saja? Kamu benar, Mada. Dengan berpencar, kita akan lebih mudah menemukan Arya Kalangan itu. Baik, Paman. Apa yang harus aku lakukan? Apakah sebaiknya aku berterus terang saja pada Paman Lembu Sora bahwa akulah Arya Kalangan? Tapi, apakah Paman Lembu Sora akan menerima dan memakluminya? Lalu, bagaimana setelah itu? Apakah Pangeran Garbapati akan menghentikan pungutan upeti yang menyengsarakan rakyat? Dan maukah Pangeran Garbapati memaafkan aku seandainya dia tahu akulah yang menjadi Arya Kalangan? Suara ribut apa itu? Hentikan! Jangan ikut campur kau anak kecil. Terima kasih, Mada. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Bibi Sholing. Sholing, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Jatinangor. Paman. Mada, Kamu kembali ke sini untuk... maafkan aku. Tadi membiarkanmu dibawa oleh Cheng Hua. Aku bisa mengerti, Jatinawang. Kakak Cheng Hua mengancam. Dan kamu tidak punya pilihan. Tapi untung saja Mada datang menyelamatkanku. Mada, terima kasih. Bagaimana keadaan biungmu? Baik, Paman. Maaf, aku belum sempat menengok biungmu setelah ia kembali. Persoalan wabah ini sangat menyikta waktuku. Katakan pada biungmu, Paman akan menjenguknya jika ada waktu. Baik, Paman. Jatinawang, sebaiknya kita segera kembali ke Kinalantaka. Pasti sekarang dia sedang membutuhkan kita. Kamu benar, Sholing. Mada, kami pamit. Jangan lupa sampaikan salamku buat biungmu. Baik, Paman. Sampaikan juga salam Mada pada Kinalantaka. Iya, Mada. Para punggawaku, 3 malam lagi, aku akan berhadapan dengan Patiraga. Jika terjadi sesuatu yang buruk kepadaku, aku sudah mempersiapkan surat wasiat dan segala halnya sudah tertulis di sana. Sebelum pertarunganku tiba, aku akan menggunakan waktuku untuk bersemedi dan untuk memulihkan seluruh tenagaku. Tapi, sebelum aku melakukan semedi ini, aku minta agar Kakang Lawe untuk menyampaikan pesan kepada Patiraga. Ampun Gusti Prabu. Gerangan pesan apa yang harus hamba sampaikan kepada Patiraga? Pertama, aku akan menepati pertarungan dengan Patiraga. Dan aku jamin, tidak akan ada seorang pun yang membantuku dalam pertarungan tersebut. Kedua, aku minta agar istriku dan kedua anakku dalam keadaan sehat dan walafiat. Ketiga, Patiraga bisa menerima kembali Kelabang Wilis dengan satu syarat. Dia mengembalikan istriku dan kedua anak-anakku dengan selamat. Dan jangan khawatir, aku akan tetap bertarung dengannya. Sendiko Gusti Prabu. Hamba akan segera menyampaikan pesan Gusti Prabu kepada Patiraga. Hamba mohon pamit.
Pertempuran memang butuh pengorbanan. Kalau perlu, Wilis aku korbankan. Kau sang gajah mada, ku satukan santai. Kau sang gajah mada, ku satukan santai. Mbok, Jendoro, kenapa belakangan ini perasaan aku tidak enak memikirkan Mada? Nyun Sewu, Ndoro Putri. Ndoro jangan terlalu memikirkan Den Mada. Itu hanya perasaan biasa yang terjadi pada seorang ibu yang terlalu sayang pada putranya, Ndoro. Tapi kali ini perasaan aku berbeda, Mbok. Nyun Sewu, Ndoro. Tentu saja, karena sekarang tanggung jawab Den Mada itu lebih besar dan berat, Ndoro. Jadi wajar kalau Ndoro Putri terlalu mencemaskan Den Mada. Tidak, Mbok. Kali ini kecemasan aku berbeda. Apalagi aku mendengar kabar burung yang berhembus di Kahuripan. Bahwa manusia bertopeng yang menentang pungutan upeti penduduk itu adalah Mada, Mbok. Nyun Sewu, Ndoro. Apakah benar tentang kabar itu? Itulah yang aku takutkan, Bu. Kalau sampai benar, manusia bertopeng itu adalah Mada. Dan ia tertangkap. Aku tidak bisa membayangkan, Bu. Bagaimana kedudukan Mada sebagai prajurit Majapahit. Dan juga abdi Waraja Pangeran Garbapati. Nyun Sewu, Ndoro Putri. Sudahlah. Ndoro Putri jangan terlalu termakan kabar burung lagi. Ndoro masih ingat waktu Den Mada difitnah, merampok dan mengacaukan penduduk. Ternyata bukan Den Mada, Ndoro, pelakunya. Jadi Simbok yakin kali ini juga isu dan fitnah itu hanya disebarkan oleh orang-orang yang tidak senang sama Den Mada, Ndoro. Aku harus bertemu dengan Kanjeng Ratu Anom untuk membicarakan soal ini. Nyun Sewu, Ndoro Putri. Itu lebih baik, Ndoro. Secepatnya Ndoro Putri berbicara dengan Kanjeng Ratu. Itu bisa membuat Ndoro Putri tenang dan tidak dilanda kecemasan terus-menerus, Ndoro. Pertempuranku dengan Kartarajasa tinggal menunggu waktu. Dan selama itu, aku minta kalian tidak menggangguku. Mohon ampun Ki Patiraga. Lalu, bagaimana dengan Wilis yang sedang ditahan oleh Majapahit? Pertempuran memang butuh pengorbanan. Kalau perlu, Wilis aku korbankan. Demi mencapai tujuan utamaku menghabisi Kartarajasa. Bob, kenapa Ki Patiraga membiarkan Nyi Klabang Wilis untuk menjadi korban? Bukankah Nyi Klabang Wilis murid kesayangannya? Anakku, perlu kamu ketahui, di dunia hitam ini segalanya mungkin. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Lalu, Bopo mau membiarkan aku menjadi korban demi ambisi Bopo? Tentu tidak, Ger. Kamu harus tahu, Ki Patiraga melakukan semua ini pasti ada maksud dan tujuannya. Dan Bopo tidak akan mungkin mengorbankanmu. Karena Bopo sayang padamu, Ger. Hentikan! Berani-beraninya kamu datang ke daerah kekuasaan. Aku ingin menyampaikan pesan dari Gusti Prabu. Gusti Prabu akan tetap menepati janji untuk bertarung denganmu.
tanpa ada satu orang pun yang akan menemani. Yang kedua, Gusti Prabu ingin Gusti Permaisuri Darajingga dan juga kedua putranya tetap dalam kondisi bugar tanpa ada kekurangan satupun. Dan yang ketiga, jika kamu menginginkan Kelabang Wilis kembali, maka sebelum pertarungan, kamu harus mengembalikan Gusti Permaisuri dan kedua putranya dengan selamat. Baik. Katakan pada Kartarajasa, aku terima pesannya. Tapi satu hal. Apa itu? Aku tidak akan memberikan semua tawanan itu kepada Kartarajasa. Satu nyawa ditukar dengan satu nyawa. Lalu siapa yang akan kamu tukar dengan Kelabang Wilis? Dia Kitaria. Ranggalawe. Ada apa Ki Patiraga? Dia datang untuk membawa pesan dari Kartarajasa. Ragil, bawa dia Kitaria untuk ditukar dengan Kelabang Wilis. Baik Ki Patiraga. Ada apa ini? Oh dia! Dimas! Dimas, apa yang akan kamu lakukan dengan kanggokku? Hei, diam! Dia nanti akan kami lepaskan dan ditukar dengan Kelabang Wilis yang ditahan di Majapahit. Syukurlah. Tapi kenapa hanya aku? Lalu bagaimana dengan Dimas Aditya dan Kanjeng Budara Jingga? Satu nyawa ditukar dengan satu nyawa. Dimas, lebih baik kamu yang pulang. Kamu juga putra mahkota. Aku akan tetap di sini dan menunggu kabar Kanjeng Ibu. Sudah. Ini perintah Patiraga. Dan perintah Patiraga harus dilaksanakan. Ayo, bawa! Dimas! Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Kanggo. Gajah Mada, kesatunya serta. Kau sang Gajah Mada, kesatunya serta. Ragil Kuning, kamu sudah lihat sendiri, aku sudah membawa Kelabang Wilis. Sekarang juga kamu lepaskan Gusti Putri Kitaria. Baik, Ranggalawe. Dalam hitungan ketiga, kita masing-masing melepas mereka. 1, 2, 3. Kelabang Wilis, Ranggalawe, kalian telah berkhianat dengan menyiksa Kelabang Wilis sehingga dia menjadi begini. Kamu jangan sembarang menuduh, Ragil. Kelabang Wilis terluka pada saat pertempuran sebelum dia tertangkap. Kak, sepertinya mereka akan ingkar janji. Punten dalam sewu Gusti Putri. Monggo Gusti Putri. Keboirang, selamatkan Kelabang Wilis. Baik, Ratu.
selamatkan Gusti Putri. Bawa dia pergi. Monggo Gusti. Kita serang mereka. Aku berharap kau lebih bersifat kesatria dengan tidak mengumbar hawa nafsumu kepada Nabrang dan Ranggalawe. Baik, Hanuraga. Aku lebih mementingkan pertarunganku dengan Kartarajasa yang tinggal menunggu waktu. Sugeng Rawa, Eyang. Terima kasih sudah membantu kami. Sama-sama. Aku pamit dulu. Apalagi yang harus saya lakukan untuk menghancurkan nama baik Lembu Sora dan Mada, agar mereka semua menyingkir dari sisi Pangeran Garbapati, sehingga hanya saya satu-satunya orang kepercayaan Pangeran Garbapati. Sepertinya saya akan membujuk Pangeran Garbapati untuk segera pindah ke Kediri. Di sini Gusti Ratu Anom selalu menggerecoki kebijakan pangeran, dan itu sangat-sangat menghambat rencana saya. Kalau di Kediri, Pangeran Garbapati akan jauh dengan Gusti Ratu Anom, dan akan jauh pula dari pengawasan Gusti Prabu Kertarajasa. Ya. Dan itu akan mempermudah rencana saya untuk membujuk Pangeran Garbapati. Keberhasilan saya mendampingi Pangeran Garbapati akan membuahkan diangkatnya saya sebagai Mahapati nanti. Halayunda. Ampun Gusti. Mengapa Gusti datang sendirian? Kemana Mada? Aku berpisah dengannya di hutan tadi, ketika sedang mencari manusia bertopeng. Jadi Gusti gagal menangkap manusia bertopeng itu? Bukan gagal, tapi aku belum bertemu dengannya. Karena itu aku belum bisa menangkapnya. Masa orang sekelas Lembu Sora, Manggala andalan Majapahit tidak bisa menemukan jejak manusia bertopeng ini? Ini pasti ada apa-apanya. Nyi, bagaimana caranya kita memancing pahlawan bertopeng itu untuk keluar, Nyi? Iya, Nyi. Bagaimana, Nyi? Itu sudah aku pikirkan. Kita akan membuat keonaran di pedukuhan
untuk memancing Arya Kalangan alias pendekar bertopeng itu untuk keluar dari persembunyian. Nyi, itu ide sangat bagus, Nyi. Berarti sekali dayung 20 terlampaui, Nyi. Kita bisa sekalian merampok, ya Wur. Berarti Bawor banyak kepeng dong, Jul. Jul, Bawor mau beli makanan yang banyak banget, Jul. Sudah diam kalian. Sekarang juga kalian pergi ke pedukuhan itu dan buat keonaran. Mengerti kalian? Ngerti, Nyi. Mengerti, Nyi. Cepat, Jul. Ayo, Wur. Akhirnya datang juga dia. Ini kesempatanku untuk mendapatkan 1000 kepeng emas itu. Akhirnya keluar, Mor. Kali ini aku tidak boleh gagal. Aku akan mencarinya sampai ketemu. Siapa sebenarnya Arya Kalangan itu? Arya Kalangan. Ini saatnya aku akan tahu siapa kau sebenarnya. Gawat, Paman Lembusora memergokiku. Aku tidak akan mungkin melawan beliau. Untung dalam sewu, Gusti. Hamba melapor. Ada apa, prajurit? Ampun, Gusti. Gusti Lembusora berhasil menemukan manusia bertopeng itu. Di mana mereka sekarang? Ampun, Gusti. Mereka berada di hutan, dekat Dukuh Kidul. Saya akan menyusul mereka. Saya tidak boleh melepas kesempatan untuk melihat Lembusora menangkap manusia bertopeng itu. Baiklah, prajurit. Siapkan kuda untuk saya. Sendiko, Gusti. Saya harus segera sampai di sana. Saya ingin menyaksikan Lembusora menangkap Satria bertopeng itu. Apakah Paman Lembusora mengenali jurus-jurusku? Kenapa ia terlihat agak menahan serangannya? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin melukainya.